Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Setelah merencanakan sesuatu, Nia, Nio, dan Chandra dengan segera menuju ke rumah masing-masing. Mereka ingin segera bertanya tentang perusahaan ANJ itu kepada ayah mereka masing-masing. Nia dan Nio baru saja sampai di rumah. Mereka berdua langsung berjalan dengan terburu-buru masuk ke dalam rumah. "Kalian kenapa sih? Kok terlihat buru-buru begitu?" tanya Bu Dinar yang melihat kedatangan mereka. "Mama," kini teriak Risa yang melihat kehadiran sang mama. "Hei sayang, lagi main dengan Oma ya? Sudah makan siang belum?" tanya Nia sembari memeluk sang putri. Risa hanya mengangguk menanggapi pertanyaan sang mama. Melihat sang kakak yang lagi asik dengan putrinya, Nio berjalan mendekati bundanya dan menyalimi tangan sang bunda. "Ayah ada bun?" tanya Nio yang membuat Bu Dinar mengangguk. "Ada apa? Tumben kalian pulang jam segini. Dan kamu bukannya lagi ada di luar kota ya? Kok sekarang sudah ada di sini saja sih?" jawab Bu Dinar yang penasaran dengan anak-anaknya. "Kerjaanku di luar kota sudah selesai. Sebenarnya aku sudah sampai tadi malam, tapi aku yang merasa kelelahan lebih memilih untuk menginap di apartemen," jawab Nio yang sedikit menutupi masalah yang ada. Bu Dinar mengangguk paham dengan ucapan sang putra. "Ayah sedang berada di taman belakang. Enggak tahu lagi ngapain. Tadi katanya sih ingin menanam beberapa bibit tanaman yang sudah dibelinya tadi pagi bersama Paman Joe," ucap Bu Dinar yang diangguki oleh Nio. Nia dan Nio saling tatap satu sama lain. Nia memberi kode agar Nio beristirahat sejenak duduk dengan sang bunda agar sang bunda tidak bertanya lebih lagi. Nio yang paham pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia mengurungkan niatnya untuk segera bertanya dengan sang ayah. "Kalian sudah makan siang?" tanya Bu Dinar yang diangguki oleh Nio. "Tadi sempat mampir sebentar di kafe dengan kakak," jawab Nio yang memang mereka sudah makan siang. "Kakak kamu yang menjemput kamu di apartemen sayang?" tanya Bu Dinar lagi yang diangguki oleh Nio. "Bunda pasti pahamlah. Jika Nio tidak dijemput yang ada dia akan betah di apartemen dan tidak akan pulang-pulang," jawab Nia menimpali percakapan mereka berdua sembari bermain dengan sang anak. Bu Dinar dan Nio terkekeh mendengar ucapan Nia. "Mama tadi Risa belajar menghitung dengan Oma." "Tunggu sebentar, Risa ambilkan bukunya. Mama harus tahu," ucap Risa langsung melenggang pergi ke kamarnya tanpa mendengar jawaban dari sang mama. Bu Dinar, Nia dan Nio menatap kepergian Risa dengan tersenyum tipis. "Ya sudahlah kalau begitu bunda dan kakak lanjutkan saja bermainnya dengan Risa. Aku ingin menemui ayah. Takut dia marah jika tidak aku temui nanti," ucap Nio yang diangguki oleh Nia dan Bu Dinar tanpa membuat Bu Dinar merasa curiga sama sekali. Setelah kepergian Nio, kini tinggal Bu Dinar dan Nia saja yang berada di ruang TV sembari menunggu kedatangan Risa. "Anakmu semakin pintar saja Nia. Bunda bangga dibuatnya," ucap Bu Dinar membuat Nia tersenyum dan menatap lembut ke arah sang bunda. "Itu semua juga berkat bunda. Maaf jika Nia selama ini merepotkan bunda untuk merawat Risa. Dan terima kasih untuk hal itu bunda," jawab Nia dengan tulus dan lembut. Bu Dinar bergeser mendekati ke arah Nia lalu dengan lembut dia mengelus pundak Nia dengan penuh kasih sayang. "Kamu jangan bicara seperti itu sayang. Lebih baik bunda kamu repotkan daripada kamu berada di keluarga itu lagi. Itu malah membuat bunda sakit hati mendengarnya," ucap Bu Dinar dengan penuh kasih sayang. Nia terdiam mendengar ucapan sang ibu. Dia tidak tahu lagi harus berbicara apa. Di sisi lain Nio berusaha untuk memberanikan diri berbicara dengan sang ayah. "Ayah," panggil Nio membuat Pak Rama menoleh ke arahnya. Nio kamu sudah pulang? Kok nggak ngabari orang rumah?" ucap Pak Rama sembari berjalan menuju ke arah Nio berdiri. "Hanya kakak yang tahu," jawab Nio dengan tersenyum. Pak Rama menganggukkan kepalanya dengan pelan. "Kamu duduk saja dulu di gazebo. Ayah mau mencuci tangan terlebih dahulu," ucap Pak Rama kepada Nio yang diberi anggukan oleh Nio. "Ayah beli tanaman?" tanya Nio berbasa basi. Pak Rama menganggukkan kepalanya sembari fokus mencuci tangannya. "Iya tadi pagi diantar Paman Joe. Ya biar lebih indah saja tamannya dan ayah juga bingung mencari kesibukan," jawab Pak Rama sembari mengeringkan tangannya menggunakan lap yang sudah beliau sediakan. Setelah dirasa selesai, Pak Rama berjalan mendekati sang putra. Beliau menatap Nio dengan tatapan lembut. "Bagaimana pekerjaanmu?"
Apakah semuanya lancar? Tanya Pak Rama yang diangguki oleh Nio. Alhamdulillah lancar ayah. Makanya aku bisa pulang cepat. Seharusnya sejak kemarin aku sudah berada di rumah. Tapi aku merasa lelah dan akhirnya aku menginap di apartemen. Jawab Nio sedikit berbohong. Pak Rama hanya menjawab dengan anggukan percaya ucapan sang anak. Ayah. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan kepada ayah. Tapi jika ayah merasa itu rahasia untuk ayah dan ayah tidak bisa menceritakannya tidak masalah untukku. Ucap Nio memberanikan diri untuk berbicara dengan sang ayah. Tentang apa? Tanya Pak Rama yang dia juga penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan oleh Nio. ANJ Company. Ayah mengetahuinya. Tanya Nio yang membuat Pak Rama terdiam sejenak. Pak Rama menghela nafasnya kala ingin menjawab pertanyaan dari sang anak. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perusahaan itu? Tanya Pak Rama kepada Nio. Semuanya ayah. Jawab Nio dengan tegas. Lalu alasan apa yang mampu membuat ayah yakin untuk menceritakan semua tentang perusahaan itu? Yang bahkan sama sekali bukan urusan kamu. Tanya Pak Rama lagi. Aku akan menceritakan semuanya. Aku memang tidak mengetahui sendiri. Tapi Kak Nia dan Kak Chandra yang mengetahui sendiri. Mereka menceritakan secara detail ke Nio. Jawab Nio yang membuat Pak Rama penasaran. Mereka bercerita bahwa ada penyusup di perusahaan yang menyamar menjadi pegawai di staf administrasi yang bernama Pak Budi. Beliau memberikan berkas kepada Kak Nia untuk ditandatanganinya. Lalu Kak Nia dan Kak Chandra yang merasa ganjal pun langsung memanggil dan bertanya kepada Pak Latif. Tapi Pak Latif berkata bahwa tidak ada staf yang bernama Pak Budi di administrasi. Lalu Kak Nia dan Kak Chandra mencocokkan data berkas milik Pak Budi dan Pak Latif yang ternyata sangat berbeda. Dan yang membedakan berkas tersebut adalah adanya tulisan yang diduga merek sebuah produk yang gagal dan ketika Kak Chandra mencari merek tersebut, ternyata itu produk dari perusahaan ANJ Company. Lanjut Nio menceritakan apa yang diceritakan oleh Nia dan Chandra tadi. Pak Rama yang mendengar cerita itu pun mengepalkan tangannya secara diam-diam. Ternyata sebegitu beraninya kamu kembali memasuki wilayahku di saat aku sudah memberikannya kepada anak-anakku. Cara berpikirmu sangat pintar hingga mudah sekali mencari celah untuk masuk ke perusahaanku lagi. Batin Pak Rama yang sebenarnya dia tidak terima. Kita bertiga tidak mengetahui seluk-beluk tentang perusahaan ayah. Dan kita bertiga baru menjalankan perusahaan untuk pertama kalinya ini. Sedari awal ayah sudah berjanji bukan untuk membantu aku dan Kak Nia dari belakang. Jadi aku minta kepada ayah untuk menceritakan semuanya tanpa ada yang ayah tutupi agar kita bertiga bisa untuk mengambil langkah yang tepat. Ucap Nio sedikit mendesak kepada sang ayah. Pak Rama mengangguk pelan saat mendengar ucapan Nio dan dengan senang hati dia menceritakan semuanya tentang perusahaan ANJ kepada sang putra. Saat ini keluarga Ilham sedang mempersiapkan dirinya untuk pindah ke rumah milik Randa yang berada di kota. Mereka terutama Bu Maya dan Ana sangatlah antusias dengan hal itu. Ibu Jeti tidak sabar ingin menjadi orang kaya. Ibu janji akan membalas semua yang dilakukan oleh Nia kepada kita. Ucap Bu Maya kepada Ana dan Agung. Kini mereka bertiga sedang berada di ruang tamu menunggu yang lainnya selesai. Ana dan Agung menganggukkan kepalanya sangat setuju sekali dengan ucapan sang ibu. Ibu akan mempamerkan semuanya kepada Nia nantinya. Siapa suruh dia membuang Ilham begitu saja? Dia pikir dia siapa bisa dengan mudah membuang Ilham begitu saja. Dasar wanita licik tidak tahu diri. Lanjut Bu Maya lagi. Iya Bu, aku juga masih merasa mau dengan apa yang dia lakukan kepada kita saat di supermarket besar itu. Ucap Ana yang membuat Agung mengerutkan keningnya dengan heran. Memang wanita itu membuat ulah apa lagi sehingga membuat kalian malu di tempat umum? Tanya Agung kepada sang ibu dan juga istrinya. Kau tahu? Saat kita ingin berbelanja buat kebutuhan bayi Randa, kita tidak sengaja bertemu dengannya dan ibunya. Lalu saat dikasih ruang Randa kurang, kita meminta kepadanya untuk membayarkan belanjaan milik kita, dia tidak mau tahu. Dengan sombong dan angkuh dia menolak permintaan kita. Padahal kita sudah memintanya dengan baik-baik. Lagi pula kebutuhan itu juga demi bayi yang dikandung Randa. Toh Randa juga istri Ilham, mantan suami yang tidak bisa dia lupakan. Intinya Gum, jika kamu mengetahui Nia meminta kembali dengan Ilham, kau harus bantu ibu untuk menolaknya. Cerita Bu Maya yang membuat Agung terdiam. Mentang-mentang sekarang sudah kaya saja sombongnya minta ampun. Tidak ingat waktu numpang di sini.
Ini tuh rumah siapa dan siapa dirinya, dasar wanita tidak tahu malu. Lanjut Bu Maya yang masih tidak mendapatkan respon sama sekali oleh Agung. Beberapa menit kemudian Ilham, Randa dan Rani sudah ikut berkumpul di ruang tamu dengan membawa kopernya masing-masing. Lagi bicarain apa nih? Serius banget. Celetuk Ilham yang melihat ekspresi kesal di wajah sang ibu. Mantan istri kamu yang sombong itu. Nanti ibu akan pamerin semua milik kamu ke dia. Agar dia merasa menyesal karena sudah kekeh menceraikan kamu. Jawab Bu Maya sewak. Pede banget bicara seperti itu. Tidak ingat semua milik siapa. Batin Randa yang tidak suka mendengar ucapan sang mertua. Sudah selesai semuanya kan? Kalau begitu yuk kita berangkat agar tidak kemalaman sampai di kota. Ajak Randa kepada keluarga Ilham yang diangguki patuh oleh semuanya. Ilham, Bu Maya, Rani, Ana dan Dini keluar terlebih dahulu dari rumah. Menyisakan Randa dan Agung yang berjalan di belakang mereka. Aku jadi tidak sabar ingin menjadikan kamu bos di pabrik milikku. Tapi kamu harus ingat, 75% penghasilan kamu harus berikan ke aku untuk nafkah anakmu ini. Bisik Randa kepada Agung. Sayang, apa tidak sebaiknya kita bagi sama rata? Aku juga mempunyai Dini dari Ana. Jawab Agung dengan gugup. Lagian kamu juga sudah memiliki Ilham kan? Lanjut Agung memberanikan diri untuk berbicara kepada Randa. Tidak, aku menagih janjimu. Kamu tepati janjimu atau tidak sama sekali. Ucap Randa dengan lantang yang langsung diangguki oleh Agung dengan rasa takut. Randa tersenyum melihat respon Agung yang patuh kepadanya. Bagus. Ucap Randa dengan singkat lalu berjalan mendahului Agung. Agung yang ditinggal oleh Randa pun segera melangkahkan kakinya keluar rumah. Sayang, koper kamu dan koper Mas Agung ditaruh di bagasi saja ya, mobil pikapnya sudah penuh. Ucap Ilham kepada Randa yang sudah sampai di dekat Ilham. Randa menoleh ke arah mobil pikap yang dia sewa. Dilihatnya memang sudah penuh lalu dia menganggukkan kepalanya. Bu Maya yang melihat itu pun segera mengambil kembali koper miliknya dan langsung mengikuti Randa dan Ilham yang berjalan ke arah bagasi mobil milik Randa. Ibu ngapain? Tanya Ilham dengan heran kala melihat sang ibu yang berjalan mendekati mereka. Ya taruh inilah. Masa koper Randa saja yang ditaruh di bagasi sedangkan koper ibu hanya ditaruh di mobil pikap sih? Jawab Bu Maya dengan santai. Randa yang heran mendengar ucapan sang mertua pun segera angkat bicara. Ini mobilku ya Bu, jadi terserah aku. Toh juga ada koper Mas Agung yang ada di sini, jadi bukan hanya koper milikku dan bagasi sudah penuh. Ucap Randa yang menahan kesal karena tingkah ibu mertuanya. Ya sudah, koper milik Agung saja yang ditaruh di pikap. Agar koper milik ibu bisa ditaruh di bagasi. Lagian masa kamu tega silan dengan ibu? Jawab Bu Maya dengan berpura-pura melas. Randa menghembuskan nafasnya dengan kasar. Lalu dia dengan sebal mengangkat koper miliknya dan menaruhnya di bagasi. Randa berjalan menuju bangku penumpang sebelah depan dekat dengan bangku sopir. Mas, iya, biar koper ibu saja yang ada di bagasi. Ucap Agung langsung memotong ucapan Ilham kalau tahu apa yang akan diucapkan oleh Ilham. Bu Maya tersenyum puas saat Agung mau mengalah demi dirinya. Dia merasa memang tidak salah menganak kemaskan Agung selama ini. Ya sudah, ayo segera masuk. Ajak Ilham kepada keluarganya yang membuat Rani, Ana dan Dini segera memasuki mobil dan duduk di bangku paling belakang dan diikuti oleh Bu Maya dan Agung yang duduk di bangku tengah. Ilham yang bagian menyetir pun menunggu mereka sudah siap. Tapi sebelum dia memasuki mobil, dia menyempatkan dirinya untuk membuka ponsel. Nih ya, aku ini pindahan rumah yang ada di kota. Walaupun milik Randa. Semoga kamu dan Risa bisa sering bertemu denganku ya. Tolong balas pesan ini, tulis Ilham di room chat dengan Nia. Setelah mengirim pesan tersebut, dia langsung menghapusnya agar tidak ketahuan oleh Randa nantinya. Mas ayo, malah mainan HP. Teriak Randa dari dalam mobil dan membuat Ilham terkejut. Iya, jawab Ilham sembari memasukkan ponselnya ke dalam saku dan berjalan cepat menuju bangku pengemudi mobil. Ilham memasuki mobil dan dengan segera menyalakan mesin mobil. Dia menjalankan mobil milik Randa dengan kecepatan sedang. Kamu hafal jalannya kan sayang? Tanya Ilham di tengah-tengah perjalanan mereka. Ya rumah aku sendiri, kenapa aku tidak hafal? Jawab Randa sekenanya.
Ilham hanya mengangguk menanggapi ucapan Randa. Dia paham Randa masih sebal dengan tingkah sang ibu tadi. Ilham yang mengerti suasana hati Randa pun hanya terdiam tidak ingin berkata apapun. Lalu dengan segera dia meraih tangan Randa menggunakan tangan sebelah kiri. Diusapnya lembut tangan Randa memberi ketenangan kepada Randa. Randa yang mengerti dengan kelakuan Ilham pun hanya mampu menghela nafas. Dia benar-benar selalu diuji kesabaran oleh ibu Ilham sekaligus selingkuhannya itu. Bab ke-77. Nia menoleh ke arah ponselnya saat mendengar notifikasi tanda adanya pesan masuk. Dia membaca pesan yang masuk dan ternyata itu dari Ilham. "Sikang ganggu saja, sudah tidak ada hubungan tetap saja mengganggu." Gumam Nia yang masih dapat didengar oleh Budinar. "Siapa sayang? Kok seperti kesal sekali kamu saat mendapatkan pesan itu?" Tanga Budinar yang menatap heran ke arah sang anak. Biasa Ilham memberi kabar bahwa hari ini dia pindahan rumah ke rumah istrinya yang ada di kota dan berharap bahwa aku dan Risa mau bertemu dengannya. Jawab Nia dengan nada kesal. Bersambung.